betul drama sejak yang lalu ya, yang sudah berhenti 5 tahun kemudian muncul. Ataukah sekarang ketika sudah itu tersangka, kalau memang tidak ada ditahan karena memang belum kuat, ya nggak usah dipanggil lagi kan? Artinya apa? Sekarang yang terjadi adalah pandangan masyarakat berkaitan dengan ketidakpercayaan, baik kepada penegak hukum maupun maaf ya, kepada perpolitikan. Karena bagi kami, sudah berpolitik, berpartai-partai tapi kemudian koalisi. Mengaku di luar tapi ternyata mendukung di dalam. Jadi saya pikir ini hukum ini benar-benar terjajah dengan politik. Baik pemirsa, kami minta tanggapan dari Bang Andreas, statement dari Ahmad Basarah yang tadi kami tampilkan. Mengatakan PDIP tidak mengambil sikap oposisi, berkomitmen bekerja sama meski tidak menempatkan kadernya dalam kabinet. Ini kira-kira ya banyak yang juga mencoba melihat, ada nggak sih benang merahnya dengan tidak ditahannya Mas Hasto hari ini? Di dalam sistem presidensial itu tidak mengenal oposisi memang. Itu dari periode zaman Pak SBY juga kita mengambil sikap seperti itu gitu. Kita berada di luar pemerintahan dan berperan sebagai partai penyimbang yang memberikan ya pada saat kita harus mengkritik, kita mengkritik. Karena memang di dalam sistem presiden, oposisi itu hanya di dalam sistem parlamentarisme. Sikap PDIP yang terkenal kritis, ya kita akan tetap seperti itu? Kita tetap kritis. Dan pemerintah juga perlu kritik itu gitu. Kalau tidak ada kritik dari pemerintah, yang lain di situ apakah tidak kritik? Dulu pada zaman Pak SBY justru emang kritik yang ada yang di dalam pemerintahan. Hari ini? Iya. Justru itu yang lebih berpura-pura di dalam proses pemerintahan. Tapi kalau dibilang PDIP melunak, membaca bahwa statement Mas Ahmad Basarah tadi itu bahwa itu kan sikap melunaknya PDIP itu enggak? Interpretasi, kan interpretasi orang kan sah-sah aja gitu. Tapi soal sikap, itu sikap secara konstitusional memang seperti itu. Dan kita taat pada konstitusi. Bahwa di dalam sistem presidensial. Jadi menyebutnya bukan oposisi karena sistem pemerintahan yang berbeda. Cari di literatur manapun di dalam sistem presidensial itu tidak mengenal oposisi. Tapi semua kan menunggu bahwa kemudian PDIP yang masih berada di luar partai, yang masih berada di luar koalisi akan seperti apa? Banyak juga loh harapan kepada PDIP supaya tetap kritis, tetap galak, menyoroti gitu. Tidak masuk di dalam kabinet kan bukan cuma PDI Perjuangan gitu. Kenapa hanya menunggu PDI Perjuangan? Dan apa salahnya kalau PDI Perjuangan menyampaikan sikap seperti itu? Bukan bacaan bahwa PDIP mulai melunak atas kasus Hasto. Itu interpretasinya Afi aja. Kan saya nanya. Itu interpretasinya Afi aja. Boleh dong. Ini kan proses yang berjalan, kita tetap mengambil sikap. Itulah sikap bagaimana ya kita tidak ada di dalam pemerintahan, tapi kita konstruktif di dalam melihat persoalan kenegaraan. Bagaimana ya tetap kita dalam posisi sebagai bagian di dalam pemerintahan di DPR. Kita mengambil sikap untuk ya di mana wilayah kita harus didukung, mendukung, dan dikritik. Di dalam sistem parlamentarisme tidak semua hal itu harus diopos gitu. Justru ada wilayah kerjasama, ada wilayah kita. Ini kan persoalan kita melihat bagaimana sistem pemerintahan di dalam sistem ketatanegaraan kita gitu. Jadi ya substansi sajalah penjelasannya normatif karena sesuai dengan tata negara. Mas Hensa, Anda membaca statement yang lain atau memang sama seperti jawabannya Bang Andreas? Enggak, kalau itu kan terserah PDI Perjuangan ya. Hanya menurut saya case ini emang kelewatan anehnya gitu. Maksud saya kelewatan anehnya itu udah selesai 5 tahun yang lalu, kemudian muncul, kemudian ada proses tersangka. Mas Hasto sudah berkali-kali bilang saya akan taat proses hukum. Dia datang ke KPK sebagai tersangka juga dia datang gitu ya. Terus kemudian ada drama saling sandraan dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ini segera diselesaikan saja. Kalau memang Mas Hasto bersalah, hukum. Kalau memang tidak bersalah, ya sudah selesai, lepaskan. Sehingga apa? KPK bisa konsentrasi di yang lain gitu. Seperti Bu Mega bilang, kasusnya masih banyak. Iya, KPK bisa urus yang lain juga kan. Ada yang jelas-jelas mengembalikan uang terus kemudian tetap jadi menteri lah segala macam kan. Maksud saya begini loh. Jangan kemudian rakyat dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang menyakitkan seperti ini. Tapi giliran negara butuh bantuan tuh mintanya ke rakyat kan. Butuh bantuan rakyat bayar pajak kan. Nah oleh karena itu tegakkanlah hukum setegak-tegaknya gitu. Iya, demi keadilan publik itu gitu. Iya betul. Wacana pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo yang kemudian muncul. Itu dari dulu kan udah ada wacana. Tapi kan belum kejadian. Akan terjadi nggak menurut Anda? Kalau akan terjadi aja kan.
Nggak ada kaitan sekarang kan apapun. tergantung dari Ibu Mega mau masakin nasi goreng apa enggak kan kemarin katanya begitu. Mungkin 2025 menunya beda. Enggak, maksud saya begini loh, Afi. Kalau memang itu kejadian akan kejadian. Kan kita juga nggak tahu kalau mereka saling WA-an gitu. Nggak perlu ketemu ya. Halo Pak Komunikasinya Praps di belakang gitu, gitu ya Bu ya. Mega, gini, apa kabar Pak Praps? Kan bisa aja begitu. Oke. Nggak harus kelihatan. Tapi maksud saya adalah Ya, jangan kemudian hukum dicampur adukan dengan politik. politik. Baik. Dan politik juga jangan campur adukan dengan hukum. Oke. Kasihan kita-kita yang melihat ini. Baik. Gitu ya. Sebenarnya Jadi bukan kalau kasihan menurut sih, saya- kita juga udah gerak, udah gemas ya. Atau juga kalau nggak bilang muak ya udah gemas gitu. Ayo dong selesaikan gitu. Nah, kita lanjut nih ke hukumnya ya, ke hukumnya nih ya. Nah, salah satu babak berikutnya ditentukan dari pra peradilan. Apa dampaknya jika bagi KPK jika ternyata pra peradilan yang diajukan Mas Hasto itu Hasto itu diterima? Ya tentu ini akan lagi menjadi sejarah buruk ya bagi KPK karena lagi-lagi kalah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK bahwa sebenarnya apapun terjadi ketika tegak lurus mau diserang kanan, diserang kiri. Tapi kalau yang demi penting keadilan itu kalah gimana? Ya. Apakah KPK harus selalu menang? Pertanyaan ya nggak harus kan sering kalah juga. Ya, gitu kan. makanya. Ya, Jadi itu hal yang biasa dan itu demi menang kalah keadilan. pra peradilan itu- Kalau demi keadilan itu kalah ya itu. Ya itu fakta, ya. Keadilan. Betul. Iya. Jadi yang penting adalah pimpinan KPK itu konsisten. Jangan kemudian ketika tidak konsisten, akhirnya investasinya beda-beda. Jadi ketika mau tersangkakan ini, kemudian wah itu politik, tapi kemudian membiarkan, Iya. gitu kan? Wah ternyata diintervensi sama yang A. Jadi semua mengintervensi KPK, Iya. gitu kan? Ini kan aneh. Pimpinan Iya. KPK 5, berbagai macam mata belakang. Iya. Ya kan harusnya bagi saya kalau pimpinan KPK yang harus dijaga ini kan marwahnya KPK, hukum, aturan hukum harus Ya, yang tegakkan. harus dijaga juga marwahnya keadilan itu, Iya. marwah hukum itu, bukan marwah KPK. Ya, marwah KPK. Keadilan Kalau ada publik itu yang keadaan harus seperti dijaga, yang kepercayaan dijaga itu harus publik itu. keadilan terhadap Betul. rakyat. Kan dia Oke. belum Hak asasi selesai. manusia juga harus dijaga, harus selesai. Justru itu. Saya Baik. tanya, Baik, Kalau waktunya Anda udah habis. bicara hanya KPK, Sebentar. kalau Anda masih jadi penyidik KPK, butuh waktu berapa lama sebetulnya menemukan Harun Masiku? Wah, jangan nanya ke saya dulu. Anda ini udah mantan, Karena sebentar. saya kan belum dapat data-datanya. Oke, baik. Ya kan? Kurang lebih Misalnya. kesimpulan KPK. Ya, KPK harus tegak lulus dengan Baik. aturan. Ini kasih di Mbak Yanti udah. Itu aja. Silakan Silakan, 1 menit Mbak terakhir buat Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti. 1 menit terakhir. Mesti kita panjangin waktu ini. Ya makanya tadi sejak awal saya nggak tahu yang drama yang sekarang ini ataukah memang betul drama sejak yang lalu ya, yang sudah berhenti 5 tahun kemudian muncul. Ya. Ataukah sekarang ketika sudah itu tersangka, kalau memang tidak ada ditahan karena memang belum kuat ya nggak usah dipanggil lagi kan? Iya. Artinya apa? Sekarang yang terjadi adalah pandangan masyarakat berkaitan dengan ketidakpercayaan baik kepada penegak hukum maupun maaf ya kepada perpolitikan. Ya. Karena bagi kami sudah berpolitik berpartai-partai tapi kemudian koalisi. Baik. Mengaku di luar tapi ternyata mendukung di dalam. Di Baik. dalam. Jadi saya pikir ini hukum ini benar-benar terjajah dengan Politik. dengan politik.